Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, pada kali ini kita lanjutkan materi tentang bertuhan, tentang Rabbika. Kalau kemarin kita telah membahasakan tentang membangun kesadaran bertuhan, kita sekarang lanjutkan dengan bagaimana seharusnya kita mensikapi, ya, bersikap kepada Rabb. Setelah sadar, apa sikap kita? Nah, gitu. Sebelum kita coba renungi tentang menyikapi Tuhan, kita ulang sejenak tentang kesadaran bertuhan. Rabbika. Rabb ini adalah ngurusi dengan penuh kasih tak terbatas. 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, 365 hari dalam 1 tahun, terus tidak akan berhenti. Seperti kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira, sebagaimana ibu ngurusin anak waktu bayi 24 jam sehari, ya, dengan penuh kasih, seluruh kebutuhannya dipenuhi tanpa minta imbalan, begitu. Allah seperti itu. Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nggak ngantuk, nggak tidur, dalam rangka apa? Ngurusin alam semesta. Wala ya'udhu hifdhuhuma, nggak merasa lelah. Jadi sifat rububiyah itu sifat yang nggak merasa lelah. Seperti kita ngurusin anak bayi itu nggak merasa lelah, yang ada senang terus, begitu. Itu sifat Allah. Dan sikap Allah kepada kita ini, sifat rububiyah ini telah Allah berikan, kenalkan kepada seluruh manusia sejak manusia belum lahir ke dunia. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Kita saksikan itu. Inilah kesaksian rububiyah sebagai fitrah manusia yang sifatnya abadi, ada sebelum kita lahir dan tetap ada walau kita sudah mati. Nah, ketika kita lahir ke dunia, maka pelan-pelan kita melihat dunia, lalu tumbuhlah kecenderungan kepada dunia. Kecenderungan pada dunia disebut dengan hubbu asyahwat. Hubbu syahwat. Cinta kepada keduniaan ini sifatnya adalah pendatang baru. Dia numpang, tamu. Tapi meskipun tamu, kadang mengalahkan penduduk asli, ya, mengalahkan fitrah. Dia pendatang baru, meskipun pendatang itu mengalahkan penduduk asli. Maka ketika kecenderungan kepada dunia dominan, kepada wanita, kepada kekuasaan, kepada kekayaan dominan, ya, bahkan pada akhirnya alhaakumut takasur, hidupnya hanya untuk berlomba-lomba memperbanyak keduniaan itu. Menjadi apa? Yang terjadi adalah fitrah tertutup oleh kecenderungan duniawi. Inilah yang disebut dengan kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi kesimpulannya, kafir ini pendatang baru, iman ini adalah penduduk asli. Ya, fitrah kita beriman, kekafiran merupakan pendatang baru. Lalu tugas para nabi adalah kembali untuk menyadarkan manusia yang kafir, manusia yang tertutup untuk kembali kepada fitrahnya. Ketika Fir'aun sudah menguasai
seluruh wanita yang dia inginkan, seluruh kekayaan, kekuasaan di tangannya, maka dia meningkat menjadi orang yang merasa paling tinggi, merasa dirinya menjadi Tuhan. Korun ketika kaya raya dia pun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi ini semua karena aku punya ilmu. Jadi Tuhannya sudah dirinya. Tidak lihat lagi Tuhan sana. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu mengabadikan dalam Quran, dalam Al-Quran surah Yunus ya, pada ayat 90, ayat 91, bagaimana akhir hidup Fir'aun, hatta idza adrakahul gharaku, sehingga ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan bala tentaranya melewati Laut Merah, laut itu terbelah, Musa lewat lari dikejar oleh Fir'aun sampai di seberang, laut kembali seperti sedia kala. Fir'aun pun megap-megap tenggelam. Lalu Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Keimanan dalam kondisi terpaksa seperti itu tidak bermanfaat, ya toh? Dan Allah hanya kepingin mengemukakan pada kita, bukan hanya Fir'aun yang ketika mau mati kembali dia terbuka kekafirannya untuk menuju keimanan, ya toh? Karena dirinya yang menjadi Tuhan itu tidak bisa lagi diharap untuk menyelamatkan dirinya. Kekayaannya tidak bisa diharap, kekuasaannya tidak bisa, maka kembali kepada Tuhan yang asli. Amantu, aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Begitupun orang munafik, ya tahu, ketika mau mati kepengin infak. Seluruh orang kafir ketika mau mati kepengin beriman, tapi semua tidak bermanfaat. Nah, lalu bagaimana agar bermanfaat? Inilah yang harus kita sikapi. Bagaimana mensikapi rububiyatullah kepada kita. Mensikapi rububiyah itu mudah difahami ya. Karena rububiyah itu kan ngurusin ya, memelihara. Misalnya kita pelihara ayam saja ya, ayam kita kasih makan tiap hari, lalu kita panggil, datang semua dia. Kucing kita pelihara tiap hari dengan penuh kasih, kita panggil, pifus miau. Di pesantren di Malang, siapa yang punya harimau ya, besar itu? Ustadz siapa aku lupa. Dia dikasih makan tiap hari 6 kg daging ayam. Lalu harimau itu sangat besar dan sangat jinak, bersahabat kepada pemeliharanya. Jadi binatang paling buas sekalipun ketika dipelihara dengan penuh kasih, dia akan menunjukkan persahabatan dan kepatuhan. Ya. Bahkan kuda dipelihara taat untuk narik bendi. Anjing dipelihara taat juga untuk memburu babi. Beruk dipelihara taat memetik buah kelapa. Jadi kepemeliharaan akan membentuk kesadaran pengabdian. Nah ya, kepemeliharaan membentuk kesadaran pengabdian. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah pada ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, seluruh manusia, bukan orang yang beriman, seluruh manusia dituntun kesadarannya untuk mengabdikan diri kepada Rob. Oh gitu ya. Anjing saja di rububiyah dia memberikan kepatuhan. Kucing seperti itu. Sapi seperti itu, semua seperti itu. Sehingga ketika manusia itu disuruh mengabdikan diri kepada Robnya, ini bukan merupakan sebuah indoktrinasi, tapi ini adalah tuntunan kesadaran, yang kesadaran itu akan bisa tumbuh kalau kita ikra, kalau kita membaca. Ini yang mau ditumbuhkan, kesadaran untuk pengabdian. Nah, kalau pengabdian itu kita lakukan terus-menerus, katakanlah ketika Nabi kita Muhammad bersabda ya, kita disuruh untuk melatih anak kita sholat ketika umur 7 tahun, latihan pengabdian. Sampai 10 tahun belum juga mau sholat, pukul dia. Ini tumbuhkan terus-menerus ya. Akhirnya tumbuh apa? Tumbuh pengharapan untuk selalu dekat dengan Allah.
Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Ayat terakhir lah ya 111. Qul innama ana basyarum mislukum. Saya itu manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang aku diberi wahyu. Ilayya. Yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini sikap ya. Jadi sikap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pelan-pelan akan menumbuhkan yarju. Menumbuhkan kerinduan, menumbuhkan harapan. Apa yang paling dirindukan? Liqa'a rabbihi, ketemu Robnya. Nah, ini kesadaran yang sangat esensi ya, sangat dalam diri kita. Itu adalah yarju, liqa'a rabbihi, kepingin ketemu Rob, kepingin ketemu Rob. Sampai pemerintah akhirnya memperbolehkan mudik. Karena desakan luar biasa, orang-orang kepengen pulang kampung daripada bebas daripada sembunyi-sembunyi, akhirnya udah dibolehkan aja sekarang. Ramai orang mudik, di bandara penuh. Akhirnya bingung lah dokter-dokter, para medis. Terserah aja. Akhirnya begitu. Luar biasa. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini sekalipun semua manusia di dunia takut, tetapi tidak mampu melawan kerinduan ketemu orang tua, karena orang tua adalah tetesan rububiyah. Gitu? Tidak mampu untuk menghalangi kerinduan ini, tidak bisa. Dia naik motor, naik mobil pribadi, naik angkutan umum, yang penting pulang kampung ketemu orang tua. Ini luar biasa, namanya yarju liqa'a rabbih. Baru liqa'a yang bukan Rob sejati, hanya tetesan rububiyah orang tua, itu pun sulit dihalangi. Kita rasakan hari ini. Inilah kekuatan yang paling dahsyat yang ada dalam jiwa manusia. Yang inilah yang harus dipelihara. Sikap ini harus ditumbuhkan. Yarju liqa'a rabbih. Sampai di mana itu, bau-bau ya, gara-gara PL ini masuk sana kemarin, akhirnya yang positif meningkat berapa ratus %. Dari semua kabupaten. Wih, ngeri sekali. Iya, tapi apa lalu orang berhenti tidak pulang kampung? Tidak juga, tetap penuh juga. Wih, saya hanya bayangkan memang kekuatan paling asasi, paling dasar pada diri manusia adalah yarju liqa'a rabbi, kepingin ketemu rububiyah. Ini tanda, ini tanda alamat yang harus dibaca bahwa sebenarnya seperti itu. Sehingga ketika kita haji, kita pun ikrar kita adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku tinggalkan seluruh kampung halamanku untuk apa? Untuk aku mendekat padamu. Aku tinggalkan semuanya untuk bisa ketemu Engkau ya Allah. Insya Allah, kalau yarju, ini yarju kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris namanya simple present. I go to school every day. Tiap hari artinya kemarin, sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Untuk menerangkan pekerjaan yang dilakukan terus-menerus tanpa terhenti, nah itu memakai go, memakai simple present. Artinya kemarin aku pergi sekolah, hari ini pergi, besok pergi. Kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un yufidul istimrar. Fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu terus-menerus. Artinya kerinduan kepada Allah tidak boleh terhenti. Dan tetap kita harus memupuk kerinduan itu. Memupuk kerinduan itu.
Maka untuk memupuk kerinduan ini Allah memberikan dua jalan. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang pertama amal soleh, yang kedua ibadah. Ini cara untuk memelihara kerinduan pada Allah, amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu amal yang berpijak dari keimanan. Jadi ada iman, nanti membentuk moral, di atas moral ada amal. Sehingga amal yang berdasar moral yang baik, moral katakanlah kasih, sayang, kan begitu ya, moral. Kalau amal berdasar kebencian, nah itu tidak soleh itu, kan begitu. Jadi moral yang baik. Moral yang baik harus berdasar iman. Moral yang baik tapi tidak beriman, orang kafir tidak soleh juga, gitu ya. Jadi amal disebut soleh kalau dia berdasar iman pada Allah, lalu moral baru amal. Contoh, kita ambil contoh misalnya pada surah Al-Hasyr ya, ayat ke-9 atau ke-10. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat mencintai orang yang hijrah. Jadi orang Ansor sangat mencintai orang muhajir. Gitu. Jadi ayat ini kan turun ketika asbabun nuzulnya ketika di sholat berjamaah, mungkin sholat isya barangkali, Nabi melihat ada seorang yang baru ikut sholat, baru kelihatan, iya Nabi saya baru tiba dari Mekah. Lalu Nabi membawa tamunya ke tempat istri-istrinya, Aisyah, Hafsah. Ternyata malam itu semua istri tidak ada yang punya makanan. Lalu Nabi bawa lagi ke masjid dan dilelang. Siapa yang mau menjamu tamu kita yang baru hijrah? Saya wahai Nabi, seorang yang miskin menjamu. Sampai di rumah tanya, Dek, ada makanan ini, ada tamu kehormatan dari Mekah baru hijrah? Nggak ada mas, nggak ada sama sekali, hanya bubur sedikit, itu pun persediaan untuk anak kita, bayi kita yang kalau malam bangun, udah bikin tidur saja anak kita. Lalu bubur kecil itu dikasih pada tamu, dimatikan lampu. Waktu itu belum ada listrik ya, Thomas Alva Edison belum lahir. Katakanlah 2 piring, 1 piring untuk tamu, 1 piring kosong untuk tuan rumah. Di suasana gelap mereka makan. Ini kan bahasa kita apa? Dramatis. Dramatis. Buburnya hanya sedikit kok dikasihkan tamu. Ketika sudah istirahat dan paginya ketemu Rasul, sholat subuh, Rasul tersenyum karena perbuatan mereka menjadikan asbabun nuzul turunnya ayat ini. Ya. Jadi tidak dilihat berapa jumlahnya, tapi nampak betapa dramatisnya. Yuhibbuna, sangat mencintai man hajaru ilaihim. Wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu. Tidak ada hajat terhadap apa yang telah diberikan. Dia plong begitu. Wa yusiruna ala anfusihim, dan dia lebih mengutamakan tamu dibanding kepentingannya sendiri. Walau kana bihim khososoh, meskipun sebenarnya dirinya sangat memerlukan. Nah, di amalnya walaupun kecil, tapi karena dia sangat dramatis begitu, sangat memerlukan, begitu amal yang dibingkai oleh iman dan moral yang luar biasa, maka itu disebut dengan soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, ibadah fokus hanya pada Allah, wa tabattal ilahi tabtila, fokus pada Allah. Insya Allah dengan seperti ini, dengan kita pelihara amal soleh dan pelihara ibadah, terutama Ramadan ini ada Lailatul Qadar nanti malam, barangkali malam 27. Oh iya, kemarin ya. Malam ini Jumhur. Ya. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Ya, apalagi infak, zakat, itu luar biasa. Kalau saya baca hadis itu, saya lupa di kitab Tabiul Ghafilin ada ungkapan begini, menarik itu. Jadi ketika Allah turunkan ayat
orang yang berinfak di jalan Allah, fahuwa yukhlifuhu, Allah mengganti. Itu dalam hadis itu rupanya Rasul protes. Ya Allah, mohon ditambahi, jangan hanya sekedar diganti. Lalu Allah ngalah kan, nambah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihya. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah berikan balasan 10 kali lipat. Di situ Rasul masih protes lagi. Kasihan umatku, ya Allah tambah lagi deh. Lalu Allah nambah lagi. Kama salih habatin ambatat sab'asanabil fi kulli sumbulatin miatu habba, kayak satu biji tubuh 7 tangkai, satu tangkai berbuah 100. Jadi 700 kali lipat. Apa Rasul puas? Belum juga ternyata. Ya Allah, tambah lagi kasihan umatku. Allah nambah lagi. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan katsira. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah melipat gandakan dan kelipatan yang banyak sekali. Tidak 700 kali lipat, tapi banyak sekali. Apa Rasul puas? Belum juga. Kalau kita baca hadis begitu, kalau tentang sholat misalnya, Rasul minta keseringan mungkin, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau pahala, sebanyak mungkin. Begitulah barangkali pembelaan Rasul pada kita. Sehingga ketika kita sholawat pun tidak mau yang betul-betul bakhil. Rasul bilang pada kita habis-habisan. Ya, sampai pada akhirnya Allah turunkan ayat, faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Oke, untuk mereka aku masukkan surga lalu diberi rezeki yang tak terhingga. Itu baru puas. Jadi Rasul puas. Jadi untuk amal soleh itu minimal balasannya yukhlifu sampai pada tingkat bighairi hisab. Tentu sangat tergantung keikhlasan kita ya. Ya. Ketika kita lakukan seperti itu, insya Allah ya, pada akhir hayat, ketika kita meninggal, kita akan mendapatkan kenikmatan jauh lebih indah dibanding kenikmatan hidup. Hidup sudah nikmat karena tenang beriman pada Allah, tetapi kematian lebih nikmat lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Pulanglah kepada Rabb, radiyatan, dengan penuh perasaan rodiyah. Apa rodiyah itu? Puas. Rodiyah ini kalau kita lihat Quran hanya dikasih umat manusia oleh Allah hanya 2 kali saja. Yang pertama ketika mati, yang kedua ketika di surga. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Di dunia ini Allah tidak kasihkan. Dan kita tidak pernah merasakan bagaimana rodiyah. Itu ya, kepuasan yang luar biasa karena kita merindukan Allah yarju liqa'a rabbih, dan Allah merindukan kita, maka ketika ketemu satu rindu ketemu, wah radiyatan mardiyah, itu kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana menjelang lebaran orang tua merindukan kita rindu ketemu ya, lupa segalanya, mungkin basah kuyup karena hujan pun tidak diperhitungkan, gitu ketemu ditubruk orang tua. Oh ibu, saya baru bisa sowan. Sopo kowe Pak Ijo, ibu. Mungkin akan menangis karena kerinduan apa? Karena rodiyah, kebahagiaan itu. Bagaimana ketemu dengan Allah? Luar biasa. Rodiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, barangkali ini yang bisa kami kemukakan tentang menyikapi sifat rububiyah Allah ya, adalah yang paling asasi dalam diri kita. Budu ya ayuhan nasuk budu, ada sikap kepatuhan ya, sikap kepatuhan pelan-pelan akan menumbuhkan sampai pada tingkat tumbuh jiwa yarju, kerinduan, dan itu harus dipupuk terus dengan amal soleh dan ibadah, terus dipupuk terus, dan itu kalau konsisten sampai akhir hayat, maka justru kematian lebih indah dibanding hidup itu sendiri. Radiyatan mardiyah. Apalagi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk bersama hambaku, masuk ke dalam surgaku. Di sana kita akan mendapatkan ridho yang lebih abadi lagi. Baik, barangkali gambaran Iqra bismi rabbika telah tergambar secara global tentang keislaman ini sebenarnya, baik wawasan keilmuan ataupun spirit kejiwaan, dua-duanya sudah harus berjalan beriringan. Orang yang spiritnya kuat tapi bodoh jelek juga. Orang yang pintar sekali tidak punya spirit ketuhanan juga bikin kacau dunia. Dua-duanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.